Halo semuanya, balik lagi bersama saya Alifa Azahra dengan NPM 102222023 dari kelas C122 Akuntansi. Oke, kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital pada pertemuan ke-11, yaitu mengenai Big Data Analysis. Apa sih Big Data Analysis itu? Untuk penjelasan lebih lengkapnya, langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Apa itu Big Data Analysis? Big Data Analysis adalah suatu bentuk analisis tingkat lanjut yang melibatkan aplikasi kompleks dengan elemen seperti model prediktif, algoritma statistik, dan analisis bagaimana jika yang didukung oleh sistem analisis. Analisis data besar digunakan untuk akuntansi, pengambilan keputusan, analisis prediktif, dan banyak tujuan lainnya. Data ini sangat bervariasi dalam jenis, kualitas, dan aksesibilitas, menghadirkan tantangan yang signifikan namun juga menawarkan manfaat yang luar biasa. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja Big Data? Analisis data, ilmuwan data, pemodel prediktif, ahli statistik, dan profesional analitik lainnya mengumpulkan, memproses, membersihkan, dan menganalisis data transaksi terstruktur dalam jumlah yang terus bertambah, serta bentuk data lain yang tidak digunakan oleh BI konvensional dan program analitik. Berikutnya ada 4 langkah proses analisis Big Data. Yang pertama, profesional data mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda. Yang kedua, data dibersihkan untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang ketiga, data yang dikumpulkan, diproses dan dibersihkan dianalisis menggunakan perangkat lunak analisis. Baik, selanjutnya di sini ada jenis analisis data besar. Jenis-jenisnya ini ada 4 ya teman-teman. Di antaranya yang pertama ada analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif itu? Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian, data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Lalu yang kedua ada analisis diagnostik. Apa sih analisis diagnostik itu? Analisis diagnostik adalah memeriksa data untuk memahami akar, penyebab peristiwa, perilaku, dan hasil. Analisis data menggunakan beragam teknik dan alat untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan untuk menjelaskan mengapa peristiwa tertentu terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil atau masalah tertentu. Lalu yang ketiga ada analisis prediktif. Apa sih analisis prediktif itu? Adalah suatu studi mengenai data historis dan terkini untuk membuat prediksi masa depan, yang memungkinkan organisasi menjadi lebih proaktif dalam menjalankan bisnis, mendeteksi tren untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Dengan model prediktif yang diuraikan di atas, organisasi tidak lagi harus bergantung pada tebakan karena perkiraan memberikan wawasan tambahan. Lalu yang terakhir yaitu analisis preskriptif, yaitu adalah proses penyempurnaan dan peningkatan yang berkelanjutan. Organisasi terus mengulangi langkah-langkah tersebut, menggabungkan data baru, menyesuaikan model, dan mengoptimalkan keputusan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan tujuan bisnis. Lalu selanjutnya di sini ada penggunaan dan contoh analisis data besar. Yang pertama, akuisisi dan retensi pelanggan. Yang kedua, iklan yang ditargetkan. Yang ketiga, pengembangan produk. Yang keempat, optimalisasi harga. Yang kelima, analisis rantai pasokan dan saluran. Yang keenam, manajemen risiko. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian di sini ada manfaat analisis Big Data. Yang pertama, kecerdasan waktu yang nyata. Yang kedua, keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, tentunya penghematan biaya. Yang keempat, keterlibatan pelanggan yang lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu mengoptimalkan strategi. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan atau slide yang terakhir, yaitu tentang tantangan analisis data besar atau Big Data. Yang pertama, aksesibilitas data. Yang kedua,
pemeliharaan kualitas data, yang ketiga, keamanan data, yang keempat, memilih alat yang tepat, dan yang terakhir adalah kekurangan bakat. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like ya teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.